Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Halo sahabat sains, jumpa lagi di channel YouTube Miss Maya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Simak videonya sampai selesai ya. Sahabat sains, coba perhatikan data berikut ini. Penyakit hipertensi biasa kita kenal dengan istilah penyakit darah tinggi. Apa yang kalian ketahui tentang hipertensi? Berdasarkan data tersebut, dapat kita ketahui bahwa ternyata hipertensi sangat berbahaya, sehingga dapat menimbulkan kematian mendadak. Faktanya, 1 dari 4 orang berpotensi terkena hipertensi. Apa kaitannya makanan yang kita makan dengan hipertensi? Dalam subbab ini, kita akan bahas mengenai sistem peredaran darah dan penyakit-penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Sahabat sains, mari kita pelajari dengan semangat agar kita bisa menghindari penyakitnya. Sahabat sains, organ-organ sistem peredaran darah manusia terdiri dari 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama ada organ jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Tanpa jantung, darah tidak akan beredar. Nutrisi dari makanan yang kalian makan pun tidak akan mampu diedarkan ke seluruh tubuh kalian. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Serambi atau yang biasa disebut dengan atrium berfungsi untuk menerima darah ke dalam jantung. Sedangkan bilik atau yang biasa disebut dengan ventricle berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Sahabat sains, perhatikan struktur jantung beserta bagian-bagiannya berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bagian bawah jantung atau ventricle lebih tebal dan memiliki otot yang kuat. Menurut kalian, mengapa bagian tersebut lebih tebal dan memiliki otot yang kuat? Jawabannya adalah karena jantung bagian ventricle memiliki fungsi yaitu memompa darah ke bagian atas tubuh, sehingga membutuhkan otot yang lebih tebal dan kuat. Sahabat sains, kalian pasti mengenal bunyi detak jantung kalian kan? Dak, dik, duk, kita menyebutnya. Tapi sebenarnya bunyi jantung kita adalah lup, dup. Kira-kira bagaimana ya mekanisme jantung bekerja? Sahabat sains, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa jantung terdiri dari beberapa bagian, di antaranya perikardium yang merupakan lapisan tipis yang menutupi bagian luar jantung. Kemudian ada endokardium, melapisi dinding bagian dalam jantung. Jantung terbagi menjadi 4 ruang, 2 di atas dan 2 di bawah. Ruang atas dikenal sebagai atrium atau serambi, yang berfungsi menerima darah yang masuk ke jantung. Ruang bawah adalah ventricle atau bilik yang berfungsi memompa darah keluar. Di antara setiap ruang terdapat katup yang membuka dan menutup, serta membantu menjaga darah tetap mengalir. Katup tersebut bernama katup trikuspid, katup mitral, katup pulmonari, dan katup aorta. Siklus pemompaan jantung dimulai ketika darah yang terisi oksigen kembali ke jantung setelah beredar ke seluruh tubuh. Darah masuk melalui atrium kanan sebelum mengalir ke ventrikel kanan, kemudian dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah diremajakan oleh udara yang dihirup, sehingga yang sebelumnya kaya karbon dioksida menjadi kaya oksigen. Darah yang kaya oksigen kembali ke jantung melalui atrium kiri, lalu menuju ke ventrikel kiri. Kemudian melalui arteri aorta, darah segar dipompa ke seluruh tubuh sebelum proses tersebut berulang. Proses itu terjadi pada setiap detak jantung dengan bunyi lup, dup. Sahabat sains, semua proses itu terjadi kurang dari 1 detik. Wah, luar biasa sekali ya. Yang kedua, ada pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah besar yang tebal dan berotot,
yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Vena merupakan pembuluh darah yang besar namun tipis dan berfungsi untuk membawa darah dari tubuh kembali ke jantung. Sedangkan kapiler adalah pembuluh darah yang sangat tipis, tempat terjadinya pertukaran antara materi yang berguna untuk tubuh dengan sisa metabolisme yang akan dibuang. Yang ketiga, darah. Darah berfungsi untuk mengantarkan oksigen, nutrisi dari makanan, hormon, atau bahkan sisa-sisa sampah hasil metabolisme tubuh kita. Darah terdiri dari 4 komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Kita bahas satu persatu ya. Sahabat sains, sekitar 55% dari darah adalah berupa plasma. Plasma merupakan cairan darah yang tersusun dari 90% air, sedangkan 10% sisanya adalah material-material yang terlarut di dalamnya. Plasma darah membawa nutrisi seperti glukosa, lemak, vitamin, asam amino, dan mineral. Plasma darah juga membawa karbon dioksida dan sampah hasil metabolisme sel untuk dikeluarkan. Yang selanjutnya ada sel darah merah. Sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Sel darah merah diproduksi di sumsum tulang dan terbuat dari hemoglobin. Hemoglobin yaitu suatu protein yang mengandung besi dan mampu mengikat oksigen. Hemoglobin mengambil oksigen dari paru-paru, kemudian melepaskan oksigen saat darah mengalir melalui pembuluh darah kapiler. Hemoglobin juga mengambil sedikit karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel, sementara yang bertugas untuk membawa sebagian besar karbon dioksida adalah plasma darah. Karbon dioksida dilepaskan dari paru-paru ketika kalian mengembuskan nafas. Umur sel darah merah sekitar 120 hari sebelum digantikan dengan sel yang baru. Selanjutnya, sel darah putih. Sama halnya dengan sel darah merah, sel darah putih juga diproduksi di sumsum tulang. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Sel darah putih memiliki struktur yang berbeda dengan sel darah merah. Sel darah putih memiliki nukleus dan berukuran lebih besar. Umur dari sel darah putih bervariasi tergantung dari jenisnya. Ada yang berumur beberapa jam, hari, dan bahkan sampai tahunan. Yang terakhir ada trombosit. Ketika kalian terluka dan mengeluarkan darah, trombosit bekerja untuk menghentikan dan menutup pendarahan tersebut. Trombosit mengeluarkan cairan kimia yang memproduksi protein dan disebut dengan fibrin. Fibrin ini akan membentuk jaring-jaring di sekitar luka kalian, lalu menutupnya sehingga luka kalian bisa tertutup. Sahabat sains, kira-kira bagaimana ya cara darah beredar ke seluruh tubuh? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah ganda, artinya darah 2 kali melewati jantung. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama melalui sirkuit paru, yaitu saat darah dipompa menuju paru-paru dan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen, darah yang membawa oksigen dibawa ke jantung. Yang kedua melalui sirkuit seluruh tubuh, yaitu saat darah yang sudah mengandung oksigen dipompa ke seluruh tubuh. Di kapiler-kapiler tubuh terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Karbon dioksida dibawa ke jantung dan kemudian siklus berulang. Sahabat sains, gambar apa yang kalian lihat? Ya, gambar anak sedang diukur tekanan darahnya. Apa yang dimaksud dengan tekanan darah? Ketika kalian sedang sakit, maka dokter akan memeriksa tekanan darah kalian. Tekanan darah adalah perhitungan ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah ke atas dan ketika ventrikel dalam kondisi menerima darah atau kondisi rileks. Tekanan darah dibuat dalam bentuk pecahan. Pembilang atau angka di atas menunjukkan ketika ventrikel memompa darah, sementara penyebut atau angka di bawah menunjukkan ketika ventrikel menerima darah. Ukuran tekanan darah yang normal untuk orang dewasa adalah 120/80. Sahabat sains, seperti yang sudah Miss Maya bahas di awal video ini mengenai hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit mematikan yang berhubungan dengan sistem peredaran darah kita.
Selain hipertensi, ada pula penyakit lainnya yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Kita bahas yuk apa aja penyakit-penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah kita. Yang pertama ada aterosklerosis atau yang biasa disebut dengan serangan jantung. Aterosklerosis adalah suatu kondisi mengerasnya dinding pembuluh darah arteri dikarenakan timbunan lemak yang menyumbat laju peredaran darah di pembuluh darah. Kolesterol merupakan penyebabnya. Melambatnya laju darah mengakibatkan lambatnya oksigen diedarkan ke seluruh tubuh. Jika hal itu terjadi, maka organ-organ dalam tubuh kita bisa rusak. Aterosklerosis juga dapat terjadi di arteri koroner, yang merupakan pembuluh darah pengantar darah ke otot jantung. Kondisi ini menyebabkan serangan jantung yang mengakibatkan kematian. Yang selanjutnya ada stroke. Sahabat sains, kalian sudah tidak asing lagi kan dengan penyakit stroke? Stroke merupakan penyakit yang disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak tersumbat atau bahkan pecah, sehingga otak kekurangan oksigen. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan, kerusakan otak, bahkan kematian. Stroke sangat erat kaitannya dengan aterosklerosis. Kemudian ada hipertensi. Hipertensi adalah suatu penyakit ketika tekanan darah seseorang sama atau di atas 140/90. Hipertensi menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Hipertensi juga mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Seringkali hipertensi ini tanpa gejala, sehingga penderitanya merasa baik-baik saja. Gejala baru timbul ketika sudah mengalami kerusakan parah. Karena itulah penyakit ini disebut silent killer atau pembunuh diam-diam. Hipertensi sangat berkaitan dengan aterosklerosis. Ketika arteri menyempit, maka tekanan darah akan meningkat. Untuk mencegah hipertensi dianjurkan rutin berolahraga, makan makanan yang sehat dan seimbang, serta mengurangi konsumsi garam. Sahabat sains, bagaimana ya cara memelihara kesehatan sistem peredaran darah kita? Mungkin kita merasa baik-baik aja karena kita masih muda. Tetapi alangkah baiknya mulai dari sekarang kita menjaga sistem peredaran darah kita. Ingat bahwa kita adalah yang kita makan. Makanan sangat berpengaruh untuk menentukan kualitas hidup seseorang. Mulai sekarang, makanlah makanan yang seimbang, rendah lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol. Batasi juga konsumsi garam dan gula. Hindari merokok dan rutinlah berolahraga. Ingatlah, setiap berolahraga, kalian membantu untuk menguatkan otot jantung dan mencegah aterosklerosis. Jadi, mari kita mulai untuk hidup sehat. Sahabat sains, demikianlah pembahasan kita mengenai subbab sistem peredaran darah. Dengan mempelajari subbab ini diharapkan kalian jadi lebih peduli ya dengan kesehatan dan mulai menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Sekian dulu ya video kita kali ini. Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Miss Maya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan bagikan juga ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye bye.